Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Rindu dan Kakak Angel pada pagi hari ini, tanggal 19 September tahun 2021. Ya, Kakak mau tanya dulu, apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, syukur puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu dan kebaktian remaja pada hari ini. Walaupun pada hari ini secara tidak langsung, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus tetap mendekatkan diri pada siapa? Ya benar, pada Tuhan Yesus. Ya, baiklah adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu semuanya adik-adik menundukkan kepala dan bersatu teduh secara pribadi. Mari bersatu teduh. Kita mau memuji Tuhan, untuk itu kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Selamat Pagi Bapa. Pujian Selamat Pagi Bapa. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Pujian nama-nama jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang. 1, 2, ku berhitung, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Untuk itu kami meminta penyertaan Tuhan, sertailah ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi melalui pujian Anak Sekolah Minggu. Pujian Anak Sekolah Minggu. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Apa kabar hari ini? Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana tema perenungan kita, tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu tongkat Harun berbunga. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Kakak Diana jauh bercerita, Kakak Diana mau tanya dulu nih, siapa di antara anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana yang punya bunga di rumah? Bunganya cantik atau tidak?
Kakak Diana percaya pasti bunganya anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana pada cantik-cantik. Warnanya indah, warna-warni, bermekaran. Sama dengan cerita firman pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, coba lihat gambar di sampingnya Kakak Diana. Gambar apakah itu? Kok banyak orang yang berkumpul di situ? Ya, itu adalah orang-orang Israel yang protes. Mereka tidak mau kalau pemimpinnya adalah Bapak Musa. Mereka tidak mau kalau leadernya pada saat itu adalah Bapak Musa. Mereka tidak mau kalau yang memimpin bangsa Israel adalah Bapak Musa. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Bapak Musa dan menyuruh Bapak Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel untuk menyiapkan satu tongkat, satu suku, dan menuliskan nama calon pemimpin mereka di situ. Karena pada zaman itu ada 12 suku di Israel, jadi tongkat yang harus terkumpul adalah 12 tongkat. Nah, Tuhan Yesus berfirman juga kepada Bapak Musa, untuk suku Lewi jangan lupa menuliskan nama Harun. Nah, Musa pun menyampaikan, untuk suku Lewi jangan lupa menuliskan nama Harun. Akhirnya ke-12 suku ini menyerahkan tongkat mereka masing-masing kepada Bapak Musa. Terkumpullah 12 tongkat. Nah, tongkat itu mau dibawa kemana? Ada yang tahu? Iya, tongkat itu mau dibawa ke dalam kemah suci. Kemah suci itu apa, Kakak Diana? Kemah suci adalah tempat pertemuan antara Tuhan dan Bapak Musa. Bapak Musa meletakkan 12 tongkat yang sudah ditulisi nama calon pemimpin untuk bangsa Israel. Dan keesokan harinya ada yang tahu apa yang terjadi? Bapak Musa pun terheran, kaget, takjub melihat mujizat Tuhan. Yang dimana di antara 12 tongkat itu ada satu tongkat yang berbunga. Tongkat siapakah itu? Tongkat suku Lewi yang ada nama Bapak Harun di situ. Ya, jelas itu adalah mujizat Tuhan. Dalam semalam bisa berbunga, bukan berbunga lagi, berbuah. Nah, Kakak Diana mau tanya nih, siapa di antara anak sekolah minggunya Kakak Diana yang punya bunga, misalnya ditanam malam ini, besoknya sudah berbunga, sudah berbuah juga? Ayo, kalau ada Kakak Diana mau bunganya? Gak ada ya, kalau kita baru tanam langsung berbunga besok. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan dalam semalam. Akhirnya Tuhan berfirman, kembalikanlah tongkat itu, biar orang-orang melihat siapakah yang menjadi pilihanku untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita semua. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana, kalau ada sesuatu yang diinginkan, mintanya kepada Tuhan lewat doa. Kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kalau kita memang membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan penghiburan, kita membutuhkan apapun itu, kesehatan, kepintaran, kita minta sama Tuhan. Sambil kita berdoa, sambil kita berusaha. Karena kalau kita juga cuma berdoa, tidak berusaha, ya apa yang terjadi? Gak bisa juga. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih giat berdoa dan giat berusaha. Harus lebih rajin berdoa dan lebih rajin berusaha. Kalau kita mau pintar, minta Tuhan tolong pimpin saya, berikan saya kepintaran. Dan anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana juga harus rajin belajar biar ilmunya tambah banyak. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Mari kita meresponi dengan memuji Tuhan melalui pujian.
Hari ini harinya Tuhan. Pujian, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan melalui pujian bersyukur kepada Tuhan. Pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan kuat di dalam kehidupan setiap hari dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan di dalam pertumbuhan dan perkembangan serta di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga dari dalamnya anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat penyertaan Tuhan yang senantiasa mereka rasakan dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka juga selalu kesehatan, kekuatan. Limpahkanlah berkat, rezeki, sehingga orang tua kami selalu sehat, selalu kuat, dan selalu bersyukur di dalam setiap kehidupan, setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh kakak-kakak pembimbing di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka juga ya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan. Berkati mereka di dalam kehidupan setiap hari, di dalam pelayanan, dan di dalam pekerjaan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH beserta keluarga. Dan kami juga mendoakan Bapak Ibu Majelis yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi.
Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan setiap hari, di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berkatilah juga hamba-Mu ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, dan di dalam mengayomi kami masyarakat Indonesia. Jadikanlah kami masyarakat yang bijaksana ya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena sampai saat ini ya Tuhan, kami pun masih bergumul dengan pandemi virus corona. Kiranya segala kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah boleh membuahkan hasil yang baik dan pandemi ini segera berlalu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan tenaga kesehatan, tim medis, dokter, perawat, dan tim medis yang lainnya Tuhan. Berkati mereka di dalam kesehariannya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya di rumah sakit. Kiranya melalui mereka ya Tuhan, ada banyak jiwa yang dipulihkan, disembuhkan oleh karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai tim medis dan tindakan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya boleh dikelola dengan baik dan benar untuk pelayanan pelebaran firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
terima kasih. Amin. Ya adik-adik, mari semuanya siapkan Alkitab. Mari kita buka untuk ayat hafalannya pada hari ini. Terdapat pada 1 Petrus pasal 4 ayat 10a. 1 Petrus pasal 4 ayat 10a. Berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kakak ulangi sekali lagi, terdapat pada 1 Petrus pasal 4 ayat 10a, berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Amin. Ya, adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa pada sepekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you.